Salam, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 636 ayat 1. Yesus Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 13 Januari 2023 tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Allah dia kana terjoi nang Yahudi nang gorik, gabi hagogo ni debata do tabisuhon ni debata do Kristusi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, kita tahu bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang bergolak, yang terkotak-kotak, karena kota Korintus sebagai pusat perdagangan, pusat peradaban, dan juga menjadi pusat ilmu pengetahuan, menjadi sesuatu tempat yang dapat membahas tentang segala sesuatu. Dan di situ dikatakan bahwa Paulus mencoba untuk menyatakan kepada orang-orang Korintus yang sudah menjadi Kristen supaya mereka tidak ragu-ragu dengan iman mereka. Di mana orang-orang Yahudi yang selalu meminta tanda dan juga orang-orang Yunani mengagungkan yang disebut dengan pikiran mereka sendiri. Orang-orang Yunani dengan mengandalkan pemikiran mereka sendiri, logis mereka sendiri. Itu mereka juga dalam kehidupan mereka melihat bahwa salib itu adalah sebagai puncak daripada pembantaian kepada kejahatan seseorang. Hukuman terakhir buat orang paling jahat sekalipun itulah salib. Tetapi Paulus mengatakan kepada kita melalui firman Tuhan, menjawab orang-orang Korintus, dia mengatakan di situ, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena orang-orang Yahudi selalu mengandalkan logika mereka. Mereka mengikuti seseorang berdasarkan ajaran mereka, sehingga mereka sering melupakan apa yang menjadi inti daripada ajaran itu. Itu sebabnya mereka mengatakan kami golongan Paulus, kami golongan Kefas, kami golongan Kristus, kami Yahudi ada Yunani. Mereka sama-sama menerima, tetapi mereka terkotak-kotak karena mereka tidak menjalani inti daripada apa yang diajarkan kepada mereka, yaitu Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Paulus mengatakan Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, dan jalan salib yang ditempuh Kristus adalah jalan keselamatan yang ditentukan oleh Allah sendiri. Hikmat tidak akan mampu untuk mencerna itu. Itu akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Yunani, ketika mereka dapat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bagaimana mungkin seorang yang mati di kayu salib itu menjadi Tuhan? Tetapi Paulus mengingatkan itu dalam kehidupan orang-orang percaya. Paulus mengatakan bahwa
hikmat manusia tidak ada gunanya, dan itu menjadi satu kebodohan di hadapan Tuhan. Tetapi bagi orang percaya itu adalah hikmat Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Siapakah pemimpin agama yang mau mati untuk umatnya? Siapakah di antara kita yang mau mati untuk orang-orang di sekitar kita? Mungkin kita tidak akan ada yang mau seperti itu. Kalaupun kita ucapkan itu hanyalah sebatas kata-kata. Mana mungkin kita mati, orang lain hidup. Tapi kita mau, kita hidup, orang lain hidup juga. Kita dapat menolong orang lain, tapi kita jangan sampai tersakiti. Itu masih prinsip dunia ini. Tapi Yesus Kristus, dia mati untuk menebus dosa manusia. Untuk orang-orang yang membantainya, untuk orang-orang yang menyalibkannya, untuk kita semuanya sampai akhir zaman. Apa yang mau dikatakan kepada kita dalam firman Tuhan hari ini? Yang pertama dikatakan kepada kita, percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah diutus Tuhan, supaya dia mampu menebus dosa kita, memerdamaikan kita dengan Allah yang Maha Kudus. Yang kedua dikatakan kepada kita, jangan terlalu mengandalkan pikiranmu. Jangan terlalu merasa bahwa kita sudah pintar. Tapi tetaplah rendah hati, karena kepandaian kita sekalipun itu belum terbandingkan dengan kebodohan Allah jika pun ada. Oleh karena itu, jadilah orang-orang yang rendah hati. Yang ketiga dikatakan kepada kita, pahamilah inti agamamu. Pahamilah ajaran daripada Yesus Kristus yang adalah kasih. Oleh karena itu, berhati-hatilah bertindak. Marilah kita menjadi orang-orang yang menyelamatkan orang lain, karena kita juga sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Marilah kita mengampuni orang lain, karena kita juga adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan daripada Yesus Kristus. Marilah kita menjadi orang-orang yang mampu menahan penderitaan, karena Kristus sudah menderita untuk kebahagiaan kita, untuk keselamatan kita. Oleh karena itu, jangan pernah lari daripada penderitaan, tetapi hadapi penderitaan itu dengan iman. Karena dengan penderitaan yang kita hadapi, dengan ketekunan yang kita miliki, maka kita akan memenangkan pertandingan itu, dan kita akan menerima mahkota kehidupan yang sudah disediakan oleh Tuhan Allah kepada kita. Amin. Terima kasih Tuhan, jika Engkau telah menyatakan kepada kami, Kristus adalah hikmat dan kekuatan Allah untuk menyatakan kasih kepada manusia orang berdosa. Oleh karena itu kami percaya, dan biarlah kami juga menjadi orang-orang yang senantiasa hidup dengan rendah hati, menolong, menyelamatkan orang-orang sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, selamat pagi, lakukan pekerjaanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Horas.